Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Bapak sebagai pendidik tentunya mengajar, sedangkan kalian sebagai peserta didik mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Selamat bergabung dengan mata pelajaran fisika kelas 12 MIPA. Semoga kita diberikan pengalaman belajar yang bermanfaat dan bermakna. Ini sebagai motivasi ya, raih masa depan. Temanya apa yang perlu dicamkan oleh kita semua sebagai perhatian, bahwa ada pernyataan bijak, kamu perlu masa-masa sulit untuk menjadi kuat, jika tidak kamu akan tetap lemah. Artinya, kalau jadi peserta didik tentunya tugas dan tanggung jawabnya adalah belajar, maka jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa ya, karena semua itu akan memberikan jalan masa depan kalian di hari yang akan datang. Bagi mereka yang tidak mau bersusah-susah, tidak mau bekerja keras, maka dia akan tetap lemah selamanya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba berdiskusi tentang listrik dinamis ya. Ini sebagai KD awal di kelas 12 ya, di semester 1 berbicara tentang listrik dinamis. Pertanyaannya apa itu listrik dinamis? Ya. Kemudian juga terkait dengan listrik dinamis ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana proses terjadinya listrik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Sebutkan sumber listrik. Apa yang disebut rangkaian listrik? Nah, kelima pertanyaan ini nanti akan kalian tuangkan kembali menggunakan kata-kata kalian setelah nanti Bapak coba berikan penjelasan. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, mohon semua siswa untuk bisa menyimak penjelasan Bapak, sehingga di akhir selesai penjelasan, kalian bisa menyelesaikan tugas yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom, ya. Kemudian juga harus dikumpulkan pada hari ini juga sesuai dengan jam pelajaran yang ada. Sehingga di akhir tidak ada lagi tugas buat kalian. Kemarin Bapak sudah mengirimkan PPT-nya, modulnya juga gitu ya. Kalau memang kalian rajin, kamu buka-buka, insya Allah akan mudah memahaminya. Kalaupun tidak, kalau ada hal-hal yang kurang mudah dipahami, boleh juga ditanyakan nanti ya pada pertemuan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang listrik dinamis, coba kalau kita perhatikan, di sini ada satu plat hitam gitu ya. Di sini dari gambar ini, kalau yang plat hitam ini tidak diangkat begitu ya, diangkat, maka yang kuning ini tidak akan terjalin hubungan. Ketika plat hitam ini dijatuhkan lurus seperti ini, maka hubungan yang kotak kuning dengan kotak kuning di sebelahnya itu akan terjalin hubungan. Pada saat terjalin hubungan, maka kalau kalian perhatikan, ada bulatan warna merah ini bergerak-gerak terus. Nah ini ya. Nah, apa sih sebetulnya makna dari gambar ini gitu ya? Nah, ini ada kaitannya dengan listrik dinamis. Listrik dinamis itu adalah artinya listrik yang mengalir. Apa itu listrik? Listrik itu adalah
sesuatu yang terjadi akibat adanya elektron yang mengalir. Dampak dari elektron yang mengalir menghasilkan listrik namanya. Ya, tolong dicampur itu. Nah, anggap saja ini elektronnya yang bergerak-gerak gitu ya. Nah, listriknya di mana? Nanti selanjutnya akan dijelaskan. Nah, anak-anakku sekalian, keberhasilan belajar hari ini ya diharapkan kalian bisa memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kata kuncinya bahwa apa yang dipelajari itu memberikan manfaat terutama dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar menghafal tapi memahami ya. Tujuannya apa? Agar kalian bisa mengatasi segala persoalan dalam kehidupan terkait dengan ilmu kelistrikan. Selanjutnya, nah, yang menjadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi penekannya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi jangan dianggap rumit, jangan dianggap susah karena pikirnya pasti kalau ngomong fisika pasti rumus, jangan. Kita lihat nanti ya. Nah, untuk mengukur keberhasilannya, Bapak harapkan kalian nanti mampu menjelaskan konsep arus listrik sebagaimana tadi di awal ya. Kemudian dasarnya apa? Nah, dasarnya adalah konsep hukum Ohm. Nanti akan kita uraikan. Kemudian juga ketika diterapkan hukum Ohm, kalian harus mampu menjelaskan konsep hambatan pada penghantar. Ya. Nah, kalau kalian paham dengan konsep hambatan pada penghantar, maka kalian akan mampu menghitung nilai hambatan pengganti. Tujuannya untuk apa hambatan pengganti ini? Ya, dalam kehidupan sehari-hari, rumah itu kan terdiri dari kamar-kamar dengan penerangan yang berbeda-beda ya. Padahal sumbernya sama, listriknya dari PLN, tapi terangnya bisa berbeda-beda. Nah, itu cara mengaturnya dengan cara merangkai hambatan dalam satu penghantar sehingga menghasilkan kuat arus sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, sehingga di sini diperlukan keterampilan menghitung nilai hambatan pengganti. Tujuannya untuk apa? Kembali lagi tadi untuk menghitung kebutuhan arus dalam memanfaatkan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalau sudah mampu menghitung itu, maka ketika diimplementasikan, diterapkan untuk menerangi kamar-kamar yang ada di rumah, misalnya yang paling sederhana, kalian sudah mampu ya memasang bola lampu untuk arusnya berapa di setiap kamar sudah bisa menghitung sendiri. Ya. Nah, nanti akan di penjelasan lebih detailnya kita akan ungkap di rangkaian tertutup untuk menentukan besar kuat arus. Kalau ini dipahami, insya Allah kalian akan memenuhi SKL, standar kompetensi lulusannya setelah mempelajari ini, yaitu mampu menentukan besaran fisika pada berbagai bentuk rangkaian listrik. Jadi bukan lagi ngomong di rumah saja, gitu ya. Nanti diimplementasikan di kendaraan bermotor. Yang penting berkaitan dengan listrik segala macam mau diterapkan di mana saja, kalian sudah paham bagaimana cara mengimplementasikannya. Itu ya harapannya dengan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, nah, untuk memudahkan pembelajaran tentang listrik dinamis ini, nah ini ada peta konsep nih. Peta konsep itu alur berpikir agar kalian mudah untuk memahaminya. Ya, tadi kita sudah berbicara bahwa listrik dinamis itu adalah listrik yang mengalir, gitu ya. Sebagai akibat apa tadi? Elektron yang mengalir. Nah, untuk memahami listrik dinamis, ya, ini nantinya akan kita coba gali, ya. Yang pertama berkaitan dengan listrik dinamis itu adalah adanya arus. Nah, tadi kan elektronnya mengalir, maka muncul arus. Berapa besarnya arus yang mengalir, kita bisa mengaturnya. Mau besar, mau kecil, tinggal tergantung apakah kita paham tidak tentang konsep hukum Ohm tentang hambatan. Namanya hambatan berarti kan dia menghambat. Jadi arus yang harusnya 10,
kalau kita hambat jadi 2 bisa tidak? Ya bisa, gitu ya. Sama ketika air juga mengalir, yang dialirkannya 10 liter, kan tidak langsung 10-10-nya masuk. Ya, seperti di galon aqua kan dikeluarkannya mah sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka diaturlah dengan alat semacam keran gitu kan ya. Diatur mau kecil, mau besar, silahkan. Tapi kalau tidak menggunakan keran, begitu ditumpahkan kan habis semua, kurang lebih seperti itu ya. Nah, hambatan ini fungsinya itu untuk mengatur arus ya yang mengalir. Nah, bagaimana untuk memahaminya? Ya, hukum Ohm di sini harus dipegang, konsepnya harus paham. Kalau hukum Ohm-nya hafal atau paham ya, maka ketika mengimplementasikan kuat arus, kita akan mampu. Kurang lebih seperti itu ya. Kita akan mampu. Nah, nanti ketika melakukan atau menerapkan konsep hambatan, ya, hambatan untuk mengatur arus yang masuk pada satu kebutuhan tertentu, kita paham dengan bermacam-macam bahan ya dalam kehidupan ini. Apakah menghambat arus itu boleh dengan sembarang bahan? Tentunya tidak ya, karena bahan yang mampu mengalirkan arus listrik itu kan bermacam-macam ya. Tidak bisa semua benda yang di muka bumi ini bisa mengalirkan arus listrik. Contohnya yang paling mudah dipahami adalah isolator, yaitu semacam karet begitu ya. Makanya ketika kita berhubungan dengan listrik itu pelindung yang paling baik itu adalah menggunakan alas berupa karet. Nah, nanti akan kita coba bahas di hambatan jenis. Artinya untuk menentukan besarnya hambatan melalui bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, dilihatnya dari apa? Dari konduktivitas, artinya kemampuan menghantarkan arus dari bahan tersebut. Nanti akan kita lihat ya. Nah, sedangkan untuk hukum Ohm, perlu kita pahami konsepnya, karena hukum Ohm ini berkaitan dengan tadi, rangkaian untuk menentukan besarnya arus. Hambatan itu kan mungkin tidak hanya satu. Kalau kita lihat di toko-toko elektronik, hambatan itu kan dengan ukuran yang bermacam-macam ya. Nah, karena apa? Karena kebutuhan orang berbeda-beda atau kebutuhan alat itu berbeda-beda, maka nilai hambatan pun yang dijual berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya nanti. Setelah kita memiliki hambatan ya dengan jenisnya, kemudian dengan nilainya, maka kita dengan kemampuan hukum Ohm akan mampu merangkai baik itu secara seri dengan cara menghubungkan lurus saja atau linear saja dihubung-hubungkan sehingga nilainya menjadi besar gitu ya. Bisa juga dengan menghubungkannya dengan cara paralel. Artinya disusun ke bawah berhubungan. Ya, berhubung kayak tangga gitu ke bawah. Nah, tujuannya untuk apa kalau paralel? Kalau paralel tujuannya untuk memperkecil hambatan sehingga kuat arusnya lebih besar. Nah, kalau rangkaian listrik ini bisa dilakukan, bisa dipahami, bisa diimplementasikan, maka nanti kalian akan diperkuat dengan satu hukum lagi, namanya hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff inilah yang akan melengkapi pembelajaran kita tentang listrik dinamis, bagaimana konsep ini bisa diterapkan, bagaimana proses yang terjadi, dan bagaimana pemanfaatannya bisa kita rasakan nanti kalau sudah memahami. Nah, alur berpikir inilah yang nanti akan dipakai untuk memahami konsep listrik dinamis. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan arus listrik dan arus elektron? Tadi kan listrik itu terjadi karena adanya perpindahan elektron. Kalau sebuah benda ya memiliki dua kutub, kemudian elektronnya numpuk di satu kutub, sementara kutub lainnya itu adalah kekurangan elektron, maka akan terjadi penegangan, ketegangan antara kedua kutub tadi. Akibat terjadinya penegangan, maka benda tadi si kedua kutub akan berusaha untuk menetralkan dirinya. Akibat upaya untuk menetralkan dirinya, maka dia berusaha untuk melepaskan elektron yang sudah numpuk banyak
agar pindah kembali ke kutub positif dengan jumlah yang sama. Kalau jumlahnya sudah sama, maka disitulah terjadi netral namanya. Nah, konsep ini kalau kita lihat dalam sebuah baterai, ya, baterai itu dibuat, kalau kalian perhatikan bentuknya silinder, tapi salah satu ujungnya itu ada yang menonjol kecil, ya, dan di situ tertera logo positif. Sementara di ujung lainnya ada tanda negatif. Artinya apa? Bahwa kutub positif itu menunjukkan kutub yang kekurangan elektron. Sementara kutub negatif adalah kutub yang kebanyakan elektron. Nah, kedua kutub ini sebetulnya saling menegang, ya. Nah, menegang, kalau dia ingin menetralkan kembali, maka harus ada hubungan antara kutub positif dengan negatif. Nah, ketika hubungan ini kita manfaatkan dengan menghubungkan ke dalam, anggap saja di rumah itu bola lampu, ya, maka elektron itu akan mengalir kembali ke kutub yang positif dan negatif berusaha untuk menjadi netral jumlahnya dengan yang positif. Saat terjadi proses itu, maka lampu akan menyala. Nah, menyalanya lampu itu tadilah akibat beda potensial disebutnya. Jadi sekali lagi, listrik terjadi karena ada aliran elektron, kemudian karena adanya beda potensial antara dua kutub. Nah, kalau kita lihat tuh di bawah ada penjelasan. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus elektron adalah aliran elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, ya. Nih, kalau dilihat di gambarnya kan sudah jelas ya, ini arahnya elektron, ini arah arus. Jadi saling bertolak belakang begitu ya. Elektron berpindah, numpuk gitu ya di satu kutub, maka ketika dia kembali lagi menghasilkan arus sehingga arahnya menjadi berlawanan. Selanjutnya, selanjutnya coba kalau kita lihat dari gambar-gambar yang nampak di layar ya, di situ disebutkan menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada satu rangkaian. Nah, tadi Bapak jelaskan yang kalau tadi itu kan yang pelatnya itu warna hitam, nah ini sekarang warnanya berbeda. Tetapi intinya sama prinsipnya, bahwa fungsi dari pelat ini adalah untuk menghubungkan yang kuning ini, ya, kutub yang kedua kuning ini. Ketika dia dijatuhkan lurus, maka nanti akan menyentuh yang kuning kutub 1 dengan kutub 2 nih. Saling berhubungan, akibat dengan ini juga sama, gitu ya. Maka ketika ini jatuh, nah seperti ini, lampu yang tadinya mati, begitu ini terhubungkan, lampunya menjadi menyala. Menyalanya ini karena tadi ya beda potensial dari baterai yang positif dan negatif ini, akhirnya elektronnya mengalir. Akibat elektronnya mengalir, maka muncullah arus. Kan yang sebaliknya tadi sudah dijelaskan seperti ini ya. Nah, kalau ini lampunya mati kenapa? Karena ini belum dihubungkan kutub-kutubnya ya, tidak ada interaksi. Tapi ketika ada interaksi seperti ini, nah lampu menjadi menyala. Jadi di sini dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Kalau ada beda potensial antara dua kutub dan ketika kutub tadi dihubungkan oleh sebuah penghantar, maka akan menghasilkan arus listrik. Ya, diingat nanti pada akhir kalau menjawab pertanyaan kalian sudah bisa menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya kita lihat aliran arus listrik tadi. Nah, ini ada beda potensial A, ini beda potensial B. Tadi di sini misalnya numpuk ya, di sini sangat positif, misalnya di sini sangat negatif, maka itu kan terjadi beda potensial. Kalau ini sama-sama ya, positifnya 4 ini sudah netral. Tapi kalau kalian buka di PPT yang sudah Bapak kirim, kalau dilihat prosesnya, itu kelihatan yang A itu lebih banyak positifnya, sementara yang B lebih sedikit kan gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk menggambarkan bahwa kedua bola ini memiliki beda potensial yang sama. Sehingga di sini ya, nah ini beda. Benda A potensialnya tinggi, benda B potensialnya rendah, gitu ya. Ini tinggi, ini rendah, tetapi ketika dihubungkan terjadi perpindahan elektron. Nah, ketika terjadi perpindahan elektron, akhirnya lama-lama menjadi netral, dan inilah yang dikatakan sebagai sudah netral, jumlah elektronnya sama. Nah, di sini ya penjelasannya, ketika benda A dan benda B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Yang tentunya sudah netral ya. Arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Kan ya, tadi sudah disampaikan. Nah, apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A sampai muatan di B habis? Nah, itulah proses listrik namanya, gitu ya. Kalau dilihat dari gambar tadi, itu tadinya potensialnya beda, elektronnya mengalir, akhirnya menjadi jumlahnya sama, maka dikatakan habis di sana, artinya sudah netral, ya. Tetapi sebelum netral, listriknya itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang sesuai dengan kebutuhan. Itu ya, yang ini penjelasannya. Selanjutnya, nah itu ya, coba perhatikan, ini lampu menyala, proses elektron bergerak dengan listrik mengalir itu saling bertolak belakang, dan kita bisa mengukurnya berapa kuat arus yang mengalir itu, ya kurang lebih. Nah ini, nah mengukurnya caranya bagaimana? Nah, cara mengukurnya begini. Nah, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Jadi penghantar ini ya mengalirkan elektron atau arus listrik, besarnya itu adalah sebanyak muatan per detik. Sehingga dinyatakan I sama dengan Q per T. I itu kuat arusnya dengan lambangnya I besar, sedangkan muatan itu Q dengan lambangnya Q besar, dan waktunya adalah TI sama dengan I per T. Artinya muatan persatuan waktu. I dengan satuan ampere, Q dengan satuan kolom, dan T satuannya waktu. Nah, nanti bisa diukur kalau ingin tahu berapa jumlahnya elektron yang mengalir dengan menggunakan persamaan yang sederhana ini. Nah, nanti akhirnya 1 ampere itu sama dengan besarnya 1 kolom per detik, atau ampere itu sama dengan kolom per detik gitu ya. Dilambangkannya satunya biasanya dengan C besar untuk kolom, S untuk second untuk waktunya. Jadi sini kesimpulannya 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 detik gitu ya. Nah, itu untuk menentukan kuat arusnya. Nah, kalau misalnya ada contoh seperti ini, sebuah akumulator atau aki ya dalam kehidupan kita sehari-hari, pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Nah, tinggal dihitung saja ya. I-nya 0,5, waktunya 2 menit. Berarti berapa detik 2 menit? Nah, 2 menit itu sama dengan 120 detik.
Maka nanti menghitung banyaknya elektron atau muatan yang mengalirnya adalah, kan tadi ya, I itu sama dengan Q per T. Maka untuk menentukan Q-nya sama dengan I dikalikan T atau 0,5 dikali 120 detik. Silahkan hitung sendiri ya hasilnya. Berarti berapa? 60 kolom, kurang lebih seperti itu. Ya, ini contohnya sederhananya begitu. Selanjutnya, nah, Bapak tampilkan ini ya, ada alat namanya ampermeter untuk mengukur besarnya kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar. Nah, kenapa ini perlu? Nah, kan kalian misalnya kalau mau memasang lampu misalnya di rumah ya, membutuhkan kuat arus berapa, itu bisa diukur sesuai dengan kebutuhan dengan satu alat namanya ampermeter. Nah, cara mengukurnya bagaimana dan apa pentingnya kita belajar tentang ini? Nah, kalau kalian nanti SBMPTN, biasanya sering muncul soal dalam bentuk gambar, gitu ya, gambar alat. Nah, misalnya, kemudian diminta dari gambar itu untuk menafsirkan berapa ukuran yang dimunculkan dari gambar itu. Maka cara yang paling mudah adalah ini sebuah ampermeter, ada skalanya di sini. Ini skala namanya. Ini ada jarumnya. Kemudian ada kutubnya di sini. Kutubnya itu ada yang 100 miliampere, ada yang 1 ampere, ada yang 5 ampere, ada yang 10 ampere. Nah, kita menggunakannya nanti si kutub yang ini nih, ya, dihubungkannya mau kemana? Kalau mau dihubungkan ke 100 miliampere, maka skalanya di sini menunjukkan dari 0 sampai 100 miliampere. Nanti satuannya miliampere. Tapi kalau dihubungkannya di sini, maka dari 0 sampai ke ujung sini skalanya 1, ya. Nanti tinggal lihat jarumnya menunjukkan angka berapa, ya tinggal hitung saja. Kalau semuanya sampai sini 1, maka ketika ada di sini berapa? Hitung saja garis-garisnya ada berapa, gitu ya. Nah, kalau 5 bagaimana? Nah, kalau 5 misalnya di sini, ya, dihubungkan nanti jarumnya juga akan bergerak. Nanti berarti ukurannya dari 0 sampai 5 di sini ngitungnya. Kalau 5 dari 0 sampai 5 sampai di sini, maka di sini jadi 2, ini 3, 4, 5, itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini. Nah, ini ada skala di atas ya yang sudah menunjukkan ini. Begitupun dengan 10 ampere sama, tinggal dilihat seperti itu kemudian dihitung. Jadi nanti jarum itu menunjukkan angka berapanya bisa kita tafsirkan gitu ya. Itu ya. Ini namanya alat ukur listrik yang disebut ampermeter. Dipahami? Soalnya ini sering muncul di ujian nanti ya, biar kalian juga mudah menyelesaikannya. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan cara membaca ampermeter ya. Tadi berdasarkan skala maksimumnya berapa, tergantung nanti kita mau hubungannya kutubnya kemana dari 0 ini. Apakah menghubungkan ke 100 miliampere, 1 ampere, 5 ampere, atau 10 ampere. Gitu ya. Tinggal dihitung seperti di sini contohnya. Ini menunjukkan ke angka di antara 2 sampai 4 di sini ya. Nah, jarumnya di sini, ya tinggal hitung saja dari 0 sampai ke sini berapa. Kebetulan di sini menggunakan skalanya misalnya menggunakan skala 1, ya tinggal dihitung saja gitu ya. Hitung ada berapa jumlahnya dibagi skala maksimumnya berapa. Itulah hasil pengukuran yang sudah kita lakukan. Ya, selanjutnya ya coba perhatikan gambar itu ya dengan seksama.
Nah, itu ada penjelasannya juga. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang ampere meter ya, atau sudah berbicara juga tentang arus ya. Nah, selanjutnya kan kita sebelumnya juga sudah memperkenalkan apa itu beda potensial gitu ya, atau biasa kita sebut dalam keseharian yaitu tegangan. Nah, tegangan itu adalah menunjukkan adanya perbedaan muatan antara dua kutub. Nah, di sini diilustrasikan ada benda A, B, C, D, E, dan F. Digambarkannya yang ini positif, ini negatif, ini negatif, negatif, positif, nah itu. Nah, ini semuanya bisa mengilustrasikan atau bisa menggambarkan kondisi beda potensial. Kalau gambar satu, ini jumlah positifnya A dan B itu adalah sama. Berarti di sini netral, gitu ya. Kalau di sini netral. Di sini juga sama, bisa dinyatakan dalam negatif, negatif, negatif. Kalau jumlahnya sama, berarti ini netral juga. Atau mungkin digambarkannya ini negatif, ini positif, ya. Nah, kalau di sini negatif, di sini positif, nah silakan berarti tafsirkan. Berarti di sini sangat sangat negatif kutubnya, yang di sini sangat positif. Terjadilah beda potensial. Kalau di sini tidak netral. Sementara yang kedua gambar ini menunjukkan netral karena jumlahnya sama. Di sini positifnya sama, kalau di sini negatifnya yang sama. Tetapi di sini yang yang E dan F itu menunjukkan jumlah elektronnya beda dengan jumlah elektron yang ada di F, di E ini. Maka di sini terjadi beda potensial. Dengan demikian, beda potensial listrik ini dapat didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Ya, kembali tadi ya, bahwa dua kutub yang menegang, maka untuk berusaha menetralkan dibutuhkanlah energi atau menghasilkan energi dalam bentuk listrik, ya energinya yang dinyatakan dengan beda potensial sama dengan besarnya usaha per banyaknya muatan yang dipindahkan, gitu ya. Nah, di situ Pi sama dengan W per Q. Pi-nya Pi besar itu sebagai beda potensial atau tegangan, sedangkan W sebagai usahanya atau juga energi dibagi dengan Q, banyaknya muatan yang dipindahkan. Pi tegangan dengan satuannya volt, ya. Kemudian W-nya energi atau usaha juga sama, joule satuannya. Sedangkan Q sebagai muatannya dengan satuan coulomb. Maka dari sini kita dapat menafsirkan bahwa satu volt itu sama dengan 1 joule per coulomb. Satu volt didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Itu maknanya ya. Ini. Nah, buat arus sudah dipahami, beda potensial sudah dipahami, selanjutnya kita lihat. Nah, kalau ada contoh seperti ini, ya, misalnya sebuah baterai memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Tinggal dilihat saja di situ besaran masing-masingnya ya. Di situ menunjukkan bahwa beda potensialnya 1,5 atau Pi-nya 1,5 volt. Masukkan di situ. Kemudian muatan yang dipindahkannya sebanyak 50 coulomb, masukkan. Maka W-nya sama dengan apa tadi? Pi sama dengan W per Q. Maka W sama dengan Q kali Pi atau Pi kali Q. Nah, tinggal dikalikan saja. 50 dikali 1,5 berarti 75 joule. Gitu ya. Mudah kan ya? Nah, fisika nggak susah. Ya, oke, lanjut. Nah, ini bagaimana dengan alat ukur untuk menentukan besarnya beda potensial ketegangan? Ada alat namanya voltmeter ini. Prinsip kerjanya sama seperti ampere meter ya, tinggal dilihat skalanya dihubungkannya kemana, maka itulah nilai yang diukur hasilnya, gitu ya. Ini prinsipnya sama dengan yang tadi ampere meter, dan prosesnya pun kalau kita lakukan seperti ini, maka jarumnya akan bergerak, baterai itu berapa volt. Nah, disinilah besar nilainya tinggal dihitung ya 2, berapa ampere volt kurang lebih seperti itu ya.
atau 0, berapa volt, terserah. Tinggal satuannya lihat di sini. Apakah dihubungkannya menggunakan skala 100 milivolt, 1 volt, 10 volt, atau 50 volt. Gitu ya. Ini. Jadi prinsipnya sama dengan kuat arus. Nah ini ya, kalau ilustrasi yang ingin lebih jelasnya, ya sama saja sih seperti yang tadi kuat arus juga ya. Tetapi biar kalian lebih paham, apalagi kalau di rumah orang tuanya punya, misalnya alat ini bisa dicoba-coba gitu ya. Ini, nah maka nilai yang terukur ya tinggal dihitung saja. Kalian mau menghubungkan kemana di sini ya. Nanti hasil pengukurannya itu ditunjukkan oleh jarum ini, ya tinggal baca. Ya, skalanya yang digunakannya yang mana, ya itulah nanti yang dipakai untuk menentukan besarnya hasil pengukuran. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Ohm. Hukum Ohm ini, sebagaimana Bapak sampaikan, bahwa ini berbicara tentang hambatan, gitu ya. Bahwa ternyata untuk kita dapat menentukan berapa banyak arus yang kita butuhkan, dibutuhkan penghambat namanya resistor. Nah, prinsip yang digunakan yaitu hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini berbicara tentang bagaimana proses listrik arus searah itu berkaitan dengan hambatannya. Nah ini kalau kita lihat dari tabel gitu ya, dihubungkan ini ada dua alat, itu ada 3 baterai, ada 2 alat, ada voltmeter, ada ampermeter, kemudian dihubungkan ya dengan penghantar tadi dihubungkan sehingga menghasilkan lampu yang tadinya padam menjadi menyala. Ternyata dari hasil pengukuran menunjukkan nilai ya masing-masing untuk baterai 1 1,2 volt dan arusnya 0,2. Kemudian yang baterai kedua dihubungkan 2,6 volt dan arusnya 0,4. Yang ketiga 4,0 dan arusnya 0,5. Maka kalau ini ya kita coba perhatikan dari hasil pengukuran ini nilai-nilai yang muncul itu bisa dihubungkan ya dengan hukum Ohm ini. Nah, seperti bagaimana dinyatakan di sini, dari tabel data kita ketahui jika beda potensial diperbesar maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Kemudian hubungan apa yang dapat antara beda potensial dengan arus listrik yang bisa kita tafsirkan di sini, maka untuk memudahkan kita bisa melakukan pemaknaan dari tabel ini dengan angka-angka hasil pengukuran ini dalam bentuk satu grafik biar mudah untuk melihat hubungan antara tegangan dengan kuat arus ya. Nah, nanti hasilnya itu menunjukkan hukum Ohm nanti pada akhir kesimpulannya. Coba kita lihat. Nah, ini yang tadi hasil pengukuran ya. Nah, ini nilai masing-masingnya setelah diukur. Nah, kalian juga bisa melakukan percobaan sederhana kalau punya alatnya ya. Kemudian mengukur baterai tadi. Nah, ternyata dari grafiknya, dari tabel ini dituangkan dalam bentuk grafik hubungan antara tegangan dengan kuat arus menunjukkan hubungan yang berbanding lurus atau linear ini nih. Nah, dalam matematika ini namanya persamaan linear. Artinya apa? Kalau kuat arusnya, kalau tegangannya besar, maka kuat arusnya juga besar, kan gitu ya. Kalau misalnya dibalik sekarang, bagaimana kalau kuat arusnya tegangannya kecil, maka di sini kuat arusnya pun akan mengecil juga kan begitu. Karena apa? Karena antara tegangan dengan kuat arus di sini kalau lihat tabelnya atau grafiknya menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. Ya. Nah, berbanding lurus inilah berarti supaya jadi sama dengan harus ada koefisien ya. Nah, untuk menjadi sama, koefisiennya itu apa? Ternyata tergantung dari bahan yang digunakan sebagai penghantarnya, yang disebut dengan
resistor atau hambatan. Nah, dari persamaan sehingga menjadi anggap saja si koefisien ini adalah R tadi. Karena kita menggunakan bahan yang berbeda, penghantarnya, ternyata menunjukkan hubungan grafiknya memang sama-sama lurus, tapi polanya berbeda ternyata. Mungkin sudutnya lebih tajam, atau mungkin juga lebih terbuka, gitu ya. Itu sangat menentukan tergantung dari bahan yang digunakan. Nah, R inilah sebagai hambatan yang akan dikaji dalam buku Ohm. Jadi ya, hubungannya antara V dengan I itu adalah berbanding lurus. Nah, ini. Nah, kalau disajikan lagi data seperti ini, ya. Nah, kita bisa perhatikan masing-masing mengukurnya, ya, menunjukkan nilai. Nah, untuk yang kedua dan seterusnya. Oke. Iya. Nah, barulah grafiknya kita bisa munculkan di sini, ya, menunjukkan hubungan. Ya, ini dilihat grafiknya bukan lagi hubungan antara tegangan dengan kuat arus, tetapi hambatan dengan kuat arus. Maka beda grafiknya dengan yang tadi, ya. Kalau yang tadi bersifat linear, kalau ini berbanding terbalik, ya. Hubungan antara R dengan I. Kalau R-nya besar, maka I-nya mengecil. Kalau I-nya besar, maka R-nya yang mengecil. Itu artinya berbanding terbalik. Nah, grafiknya digambarkan ini ternyata dari hasil itu ya, dari hasil tabel percobaan menunjukkan seperti ini. Ya, ini grafik hubungan hambatan dengan kuat arus ini adalah saling berbanding terbalik. Nah, ya persamaannya menjadi R sama dengan Pi per I. Pi-nya besar, I-nya pasti besar karena harga R ini adalah tetap tidak berubah, ya. Tinggal dilihat berdasarkan bahan yang digunakan. Nah, kalau kita misalnya mau melakukan percobaan, ya, nah dua percobaan ada A dan B, maka kita lihat arusnya mana yang lebih terang, mana arusnya yang lebih besar, lebih kecil bisa dideteksi dengan lihat saja dari tampilan bola lampu yang dihubungkan, apakah A dan B itu nyalanya sama atau tidak, itu menunjukkan adanya perbedaan kuat arus yang mengalir pada bola lampu ini, ya. Nah, ini yang jelas bahwa R ini, ya, berbanding lurus dengan panjangnya. Panjang apa? Panjang penghantarnya. Kurang lebih. Semakin panjang penghantar atau kawat yang kita gunakan, maka semakin besar nilai R-nya, gitu ya, di sini. Nah, contohnya mana? Ini sebetulnya sama, baterainya satu. Tapi yang satu mah kabelnya pendek, yang satu kabelnya begini panjang, gitu ya. Akibatnya apa? Menyalanya berbeda di sini. Berarti di sini bahwa R tergantung pada panjang penghantar. Semakin panjang, R-nya semakin besar. Nah, ini ya. Sehingga akibatnya apa? Ini kesimpulannya. Jadi dari gambar 1, A1, IA itu lebih besar dari IB karena terangnya juga kan lebih terang yang A. Sedangkan RA pasti lebih kecil dari RB. Kenapa? Karena tadi I dengan R itu saling berbanding terbalik, kan gitu ya. Jadi kalau I-nya besar, R-nya pasti kecil, kan gitu ya. Nah, sedangkan di sini LA itu panjang talinya kan kecil, sementara ini panjangnya panjang sekali, gitu ya, maka LA lebih kecil dari LB. Ini untuk menentukan besarnya faktor yang nanti mempengaruhi besar arus yang akan mengalir akibat faktor hambatan, ya. Selanjutnya, nah faktor yang lainnya, gitu ya, kita bisa mencoba bahan yang berbeda-beda, misalnya di sini, ya. Nah, lihat di sini, ini ada aluminium, ini tembaga. Aluminium nyalanya seperti ini, tembaga seperti ini. Ini menunjukkan bahwa tembaga itu lebih bagus dijadikan penghantar dibandingkan aluminium, kan begitu. Karena apa?
tembaga memiliki hambatan yang lebih kecil daripada aluminium, sehingga bisa menghasilkan atau mengalirkan arus untuk tembaga itu lebih baik dibandingkan aluminium. Nah, coba kita perhatikan itu banyak kan kabel-kabel listrik itu menggunakan bahannya apa? Tembaga, ya, tidak menggunakan aluminium. Karena apa? Hambatannya kecil, jadi tidak banyak energi listrik yang terbuang, gitu ya. Arus yang dialirkannya betul-betul bisa dimaksimalkan kurang lebih. Ya, di sini berlaku bahwa IA lebih kecil dari B, RA lebih besar dari RB, ya, karena nyawanya lihat, ya. Kemudian jenisnya ini Rho ini adalah menunjukkan jenis bahannya, masa jenis bahan ini aluminium dan tembaga, ya, Cu dengan Al, aluminium dan tembaga di sini. Nah, itu ya. Nah, semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat. Nah, jadi R juga ini berbanding lurus dengan hambatan jenisnya atau jenis bahannya di sini ya. Jenis bahan itu berbanding lurus dengan R-nya. Semakin bahannya yang tidak sesuai dengan kemampuan menghantarkan, maka semakin besar hambatannya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa yang membedakan dari kedua penjelasan tadi? Kalau yang tadi kawatnya panjang, penghantarnya panjang, yang satu pendek, kan gitu ya. Kemudian pada gambar yang keduanya, yang satu dari aluminium, yang satu dari tembaga. Nah, sekarang yang ketiga kita lihat. Yang satu menggunakan kabel yang kecil, ya, artinya apa? Luas permukaan si kabelnya itu kecil, dengan yang menggunakan kabel dengan luas permukaan yang besar. Ternyata di sini menunjukkan bahwa lampu lebih terang yang menggunakan kawat dengan atau penghantar dengan luas penampangnya yang lebih besar di sini. Nanti bisa dicoba gitu ya. Ternyata ini berarti faktor luas penampang kawat di sini ya, ini dengan ini sangat menentukan juga, berpengaruh juga menjadi faktor penentu besarnya kuat arus. Nah, di sini ditunjukkan dari gambar A itu nyalanya lebih redup dibandingkan yang B lebih terang, maka A harusnya lebih kecil pasti yang mengalir ya dibandingkan B kan gitu ya. Kenapa? Karena hambatan A lebih besar dibandingkan hambatan B. Sedangkan luas penampang A itu lebih kecil, kawat yang digunakannya penghantarnya kan lebih kecil nih dibandingkan luas penampang yang B. Jadi kesimpulannya semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. R sebanding dengan 1/A. Nih, jadi ada 3 faktor tadi ya. Ada A, ada Rho, dan ada L tadi yang sudah ya. Nah, selanjutnya bagaimana ini hubungannya? Nah, inilah ya dari 3 faktor tadi yang kita bicarakan, ada jenis kawat atau hambat jenisnya gitu ya, jenis bahan gitu ya, atau Rho. Kemudian ada L itu adalah panjangnya penghantar dan A itu adalah luas penampangnya. Maka hambatan ini akan dapat kita lihat hubungannya dengan ketiga besaran tadi menjadi R sama dengan Rho L/A. Ya, L-nya sebagai panjang kawat, A-nya sebagai luas penampang kawat, dan Rho sebagai hambatan jenis kawat. Itu ya. Nah, ini nanti hubungannya. Kalau ada nanti pertanyaan berkaitan dengan R, ya, dihubungkan dengan ketiga faktor ini, nanti mungkin di SBMPTN atau pada saat ujian, kalian sudah bisa menafsirkan, menginterpretasikan hubungannya seperti apa. Apakah dia berbanding lurus, berbanding terbalik, ya. Itu bisa dilihat dari hubungan ini, R sama dengan Rho L/A. Nah, di sini masing-masing untuk satuannya, R tetap hambatan dengan satuannya ohm, seperti ini, boleh juga ditulis dengan huruf ohm, gitu ya. Panjang kawat meter, luas penampangnya meter kuadrat, sedangkan hambatan jenisnya boleh Rho meter, atau ohm meter, ohm meter. Hambatan jenis kawatnya adalah ohm meter, gitu ya. Itu, oke, sudah, lanjut.
Nah, ini contohnya kalau kita menggunakan kayu seperti apa lampu menyalanya. Ya, kita coba nih. Ya, nggak nyala kan tadi ya, pakai kayu. Itu pakai plastik juga sama. Pakai aluminium. Nah, mulai agak menyala nih. Warnanya oranye ya. Kemudian kita coba ini udah aluminium apalagi besi sekarang. Nah, besi. Nah, besi hampir sama dengan aluminium tapi lebih terang ya. Nah, kalau tembaga, nah nyalanya terang sekali ya. Itu kalau menggunakan tembaga. Jadi ini masing-masing bahan menunjukkan roknya ya. Jenis bahan itu mempengaruhi kelancaran dari arus yang akan mengalir ya. Kalau semakin buruk penghantarnya berarti hambatannya semakin besar atau R-nya besar. Selanjutnya, nah ini hukum Kirchhoff ya, tadi hukum Jomkomnya sudah. Hukum Kirchhoff itu hanya ingin menggambarkan atau menginformasikan Kirchhoff ini tentang bagaimana arus mengalir ketika ada pada satu rangkaian biasanya. Kalau dirangkaikannya seri, gitu ya, ini seperti ini seri dirangkaikan, maka arus itu di semua titik sama. Nah, ya, kalau dirangkaikannya seri, arus di semua titik itu mengalir. Nah, ini arus nanti mengalir itu di semua titik nilainya sama. Kalau misalnya di sini masuk keluar 5 ampere, ya 5 ampere saja di semua titik itu sama, gitu ya. Beda dengan nanti ada yang paralel. Kalau seri berarti ingat-ingat ya, seri itu kuat arus nilainya besar di semua titik. Tapi kalau paralel bagaimana? Nah, kalau paralel belum tentu sama di sini titik ini dengan ini. Ya, tergantung nanti masuk yang menghambatnya seperti apa yang masuk ke sini dengan yang ke sini. Sama atau tidak? Nah, seperti ini, arus di sini masuk misalnya 10, maka keluar ke sini 10. Sampai di sini 10 itu akan terbagi. Yang jelas dibaginya nanti jumlahnya antara yang masuk ke sini dengan ke sini itu jumlahnya pasti 10. Bisa ke sini 2, di sini ke 8, atau ini 8, ini 2, atau ini 5, ini 5, atau ini 6, ini 4, boleh ya, tergantung hambatannya, atau tergantung lampu yang dipasangnya nanti ya. Nah ini, jadi arus ini kalau paralel itu pasti nilainya belum tentu sama, artinya pasti beda gitu ya. Belum tentu sama, yang jelas kalau hambatannya beda pasti beda gitu ya. Ini ya. Nah, ini kalau paralel. Jadi sekali lagi catatannya bahwa kalau disusunnya secara paralel, di setiap penghantar nilai arusnya belum tentu sama, gitu ya. Belum tentu sama, tapi yang jelas antara arus yang masuk dengan yang keluar tuh harus sama. Contoh, misalnya di sini 10 tadi ya, masuk 10, ke sini 2, ke sini 8. Maka nanti masuk ke sini 8, keluar ke sini juga 8 gitu ya. Yang ini keluar sini juga 2 gitu. Nanti keluar lagi nyambung ke sini jadi 10. Masuk lagi ke sini 10, terus aja muter gitu ya. Gitu ya prinsipnya. Nah ini. Jadi jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar kalau paralel. Nah, ini ada contohnya ya. Tuh tinggal dilihat saja kan di PPT juga sudah ada ya. Nah, ini arus ini masuknya 40, ke sini 10, ke sini 25, berarti ke sini berapa I1? Ya pasti 5 kan gitu. Nah, jumlahnya 40 kan. Ini 25, 10 ditambah 5 berarti ke sini jadi 40. Nanti 10 keluar ke sini 10, 5 keluar di sini jadi di sini 15 kan gitu ya. 25-nya tetap masuk, ke sini 25, di sini 15 masuk keluar lagi jadi 40. Itu maksudnya yang tadi itu ya. Kalau ini menerapkannya adalah buat arus. Sedangkan kalau nah, kalau ada rangkaiannya seperti ini, bagaimana gitu ya? Kalau kita diminta untuk menentukan, ya prinsip yang tadi kita pakai. Kalian bisa coba nanti ya, kira-kira
arus di I1 berapa, di I4 berapa, di 5 berapa. Di sini 50 nih, contoh ini 50, ini 30, berarti I1 berapa? Pasti 20 kan, gitu ya. Ini 30, di sini 15, berarti di sini berapa? 15 kan, kalau 30, 15, berarti di sini 15, gitu kan? Ya. Dan seterusnya nanti akan bisa diketahui masing-masing I ini. Silahkan nanti dicoba untuk pelatihan, mudah-mudahan kalian bisa memahami ini ya. Kalaupun nanti belum bisa, pada pertemuan yang akan datang bisa kalian tanyakan dan kita bahas, diskusikan bareng-bareng ya. Ya sedikit lagi nih. Nah, sekarang kalau pada hambatan bagaimana? Kalau tadi kan pada melihat arus ya. Sekarang kalau hambatannya bagaimana? Disusun apa seri misalnya dengan paralel. Nah, kalau disusunnya seri, ini hambatannya seperti ini, maka di sini akan berlaku tegangan di hambatan 1, tegangan di hambatan 2, dan tegangan di hambatan 3 ini nilainya belum tentu sama. Tergantung nilai R-nya. Karena apa tadi? Bahwa tegangan itu gimana terhadap pi berbanding apa? Berbanding terbalik ya. Sedangkan arus dengan tegangan tadi kan berbanding lurus, kalau R berbanding terbalik. Nah, di sini ya. Nah, maka akan berlaku seperti ini. Nah, ini sebagai hambatan penggantinya, ini barulah nanti tegangan totalnya. Setelah dijumlahkan ini R1, R2, R3 dijumlahkan, menggantinya ini tinggal dibagi ini, maka kita tahu arus yang mengalir kira-kira berapa pada pengantar ini. Nah, itu ya. Jadi tegangannya tinggal dilihat, jumlahkan juga di sini. Tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3. Maka antara titik A sampai D tinggal dijumlahkan. Ya. Nah, kemudian berlaku ini untuk yang bekerjanya di tegangan A pengganti ini, maka I yang masuk itu dikalikan dengan penggantinya. Ini kan penggantinya ya. Nah, karena apa? Ini total, harus ngomongnya dengan total. Sedangkan ini bagian, ini bagian, ini bagian, ini bagian, dijumlahkan jadinya ini kan gitu ya. Itu. Jadi sekali lagi untuk seri jumlah hambatannya itu ya tinggal dijumlahkan saja gitu ya. Jumlahkan, nanti itu adalah sebagai penggantinya. Nah, ini R penggantinya atau hambatan penggantinya R1 tambah R2 tambah R3 dengan mengacu pada penjelasan di atas ini. Ya, untuk seri. Sedangkan untuk paralel nah, ya, tiba-tiba pindah internetnya. Sebentar ya. Nah, sekarang yang susunan paralel pada hambatan, kalau tadi yang seri ya, dijumlahkan penggantinya R1, R2, R3, dan seterusnya, maka itulah penggantinya. Sekarang bagaimana kalau paralel? Nah, ini paralel ya. Ini arus total yang masuk, begitu masuk ke rangkaian paralel, maka dia akan terpecah sesuai dengan yang dilalui penghantar percabangannya. Ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, nanti untuk mengetahui berapa tegangannya, ya kita lihat dulu R penggantinya berapa dari susunan seperti ini, ya. Nah, caranya gimana? Ini I yang masuk ini nanti terbagi menjadi I1, I2, I3 dijumlahkan totalnya sama dengan I A, gitu ya. Maka akan berlaku di sini untuk I total berarti tegangan total dibagi R penggantinya atau
R totalnya. Sedangkan yang ke-1 berarti tegangan 1 dibagi R1. I2-nya tegangan 2 dibagi R2. Tegangan 3 berarti dibagi dengan R3. Maka nanti hasilnya I sama dengan IAB per RP kan gitu ya. Nah, ini jadinya seperti ini untuk hambatannya. Nah, kalau dilihat dari persamaannya seperti ini ya, ini karena nilainya sama kan ya. Si AB-nya itu nilainya pasti sama karena yang masuk di sini tegangannya titik ini. Jadi tinggal ini dibagi ini sama ini sama ini sama ini kan sama nilainya, jadi 1 per RP sama dengan ini totalnya. Jadi artinya apa? Pada susunan paralel hambatan itu akan nilainya mengecil ya, tidak membesar. Kalau seri hambatannya yang diperbesar. Jadi nanti kalau membuat rangkaian ingin mengecilkan arus, maka hambatannya yang diperbesar. Sedangkan ingin memperbesar arus, maka hambatannya yang diperkecil kan gitu ya. Nah, untuk memperkecil hambatan, maka disusunlah dengan cara paralel. Sedangkan untuk memperbesar hambatan disusun secara seri kan gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya ada contoh, nah seperti ini. Nah, ini mengerjakannya ya tinggal dijumlahkan saja. Nah, gitu ya. Nih. Ini ya, jumlahkan saja hasilnya. Berarti ini susunnya seri. Meskipun bentuknya seperti ini seri. Karena tidak ada pemenggal atau tidak ada percabangan. Nah, hasilnya ini 23 ya, SMA 23. 23 ohm. Nah, sekarang yang kedua coba kita lihat. Nah, kalau ini paralel dengan seri kombinasi ini. Yang ini hambatan, kemudian di sini paralel, kemudian ada lagi satu lagi. Nah, maka penyelesaiannya yang ini adalah selesaikan dulu yang ini, yang paralelnya. Supaya apa? Supaya mudah, nanti tinggal menjumlahkan kalau sudah ada pengganti ini, ya. Sehingga hasilnya menjadi, nah, kerjakan dulu yang 1 dan 2, yang ini dengan ini, ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini pengganti ini hasilnya ini. Nanti tinggal dicari, berarti RP-nya berapa? RP-nya adalah 2 ohm. Nah, yang 6 dengan 3 ini, di susunan paralel, diganti jadi 2 nilainya setelah dioperasionalkan atau setelah dihitung. Jadi pakai ini, hasilnya 2. Nah, maka nanti hasil akhirnya R pengganti ini adalah ini ditambah ini kan? Berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya. Nah, ya. Hasilnya berarti nah, ini adalah 9 ohm. Nah, itu mungkin penjelasan berkaitan dengan listrik dinamis ya, untuk sementara Bapak sampaikan sampai di sini dulu. Ya, sambil kalian juga buka lagi, pelajari lagi, minggu depan kalian nanti bisa menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Nah, untuk melatihnya, silahkan setelah pertemuan ini masuk ke Google Classroom. Di situ ada Bapak sajikan 3 pertanyaan. Tolong diselesaikan sesuai dengan waktu pembelajaran hari ini, ya. Tolong diselesaikan, jangan terlambat. Yang terlambat masuk hasil tugasnya, Bapak tidak akan dianggap hadir. Untuk itu mohon dikerjakan sesuai dengan waktu yang ada. Itu saja mungkin penjelasan berkaitan dengan listrik dinamis pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.